Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda, khususnya anak-anak kelas 6 SDIT Bina Ilmi Lemabang. Apa kabar semuanya nak? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita sudah masuk di tematik tema 4 atau tema D di subtema 2. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa materi kita hari ini? Simak baik-baik ya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pembelajaran SBDP, mengetahui pengertian poster dan brosur, mengetahui langkah-langkah membuat poster dan brosur, dan mengetahui perbedaan poster dan brosur. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, Bunda sangat berharap setelah kalian menonton video pembelajaran ini sampai selesai, kalian akan mampu mengetahui pengertian poster, bagaimana langkah-langkahnya, dan dapat menyimpulkan apa sih perbedaan dari poster dan brosur dengan baik dan tepat. Nah, kegiatan kita hari ini perlu kalian ketahui, kalian hanya menonton video pembelajaran ini sampai selesai, kemudian nanti kalian diberi tugas dengan mengerjakan kuisis sebagai latihan melalui link yang nanti Bunda bagikan di grup WhatsApp-nya. Ingat, bukan live game ya, tapi latihan. Dan yang ketiga, kalian akan ditugaskan untuk membuat poster tentang ajakan melestarikan budaya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian poster. Nah, anak-anak Bunda, poster merupakan salah satu jenis reklame. Ini sudah pernah Bunda jelaskan di video pembelajaran sebelumnya ya. Apa itu pengertiannya? Kalian perhatikan tulisan yang tebal dan miring. Itu adalah pengertian dari poster. Poster adalah karya seni dua dimensi yang memuat teks dan gambar untuk menyampaikan ajakan atau imbauan tertentu kepada masyarakat. Misalnya, poster tentang ajakan untuk melestarikan budaya Indonesia atau pelaksanaan pameran kebudayaan daerah dan lain sebagainya. Nah, itu dari pengertian poster. Baiklah anak-anak Bunda, kita masuk ke ciri-ciri poster yang baik itu seperti apa? Silahkan simak baik-baik. Tapi sebelumnya, siapa sih yang biasa menggunakan poster? Dan untuk apa itu poster? Nah, yang biasa menggunakan poster itu biasanya kalangan usaha. Biasanya ya, karena biasanya mereka menggunakan poster untuk memperkenalkan produk, barang, atau jasa yang mereka hasilkan. Nah, jadi mereka buat poster itu sebagai bahan promosi mereka ya. Bukan hanya itu saja, banyak, tapi sebagian besar itu biasa digunakan untuk memperkenalkan produk, barang atau jasa. Bagaimana ciri-ciri yang baik? Yang pertama yang harus kalian perhatikan itu ketika kita membuat gambar atau poster, media gambar yang digunakan itu biasanya kertas berukuran besar, yaitu ukuran A3 kurang lebih ya. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami dan singkat atau tidak bertele-tele. Jadi benar-benar tujuannya pas dengan tema yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga itu pemilihan huruf yang cukup besar agar mudah dibaca dari kejauhan. Karena biasanya poster itu ditempel-tempel di tempat-tempat umum, maka harus perlu dengan menggunakan huruf yang besar. Kemudian yang keempat, penggunaan warna latar belakang poster yang kontras dengan hurufnya. Jangan sampai ketika kita menggunakan background posternya warna putih, tulisannya pun kita pakai warna putih ya. Kalau bisa tidak sama dan harus kontras. Yang selanjutnya itu pemilihan gambar yang sesuai dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau misalnya kita ingin mempromosikan suatu barang nih, contohnya permen ya. Tapi di situ kalian cantumkan sosis. Coba nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung ya. Maka ketika kalian memilih gambar untuk mendukung harus sesuai. Kemudian selanjutnya keseimbangan antara ukuran gambar dan teks. Nah, ini harus sesuai juga ya. Yang terakhir itu penempatan dan penyusunan teks dan gambar yang tepat sehingga tidak saling bertumpuk. Nah, ini nih perlu diperhatikan. Sebelum dicetak tuh poster,
benar-benar harus diperhatikan posisi gambarnya, tulisannya, kalimatnya. Oke. Nah, itulah tadi ciri-ciri poster. Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan simak penjelasan berikut. Secara umum, poster itu terdiri atas 3 unsur, yaitu ada huruf atau teks, gambar, ilustrasi, dan latar belakang. Nah, berikut ini beberapa langkah yang harus kalian perhatikan dalam membuat poster. Ini sangat kaitannya dengan tugas yang akan kalian kerjakan setelah Bunda menjelaskan video ini ya. Yang pertama itu buatlah poster seunik mungkin agar menarik untuk dilihat. Ingat ya, seunik mungkin. Jangan sampai itu cuman lingkaran doang, cuman petak doang gitu ya. Yang kedua, tentukan makna dan tujuan membuat poster agar jelas. Jadi sebelum menggambar, kalian pikirkan dulu atau ditulis dulu nih. Kalian mau mengangkat tema apa ya, promosi yang akan saya buat di poster dan lain sebagainya. Yang ketiga itu buatlah gambar atau tulisan semenarik mungkin. Ingat tadi ciri-cirinya harus singkat ya, tidak bertele-tele, sehingga makna yang terkandung di dalam poster dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian yang keempat, sampaikan informasi secara terperinci menggunakan slogan yang mudah diingat sehingga dapat mempengaruhi pemikiran yang melihat poster tersebut. Contohnya untuk nomor 4 ini seperti poster Yamaha. Yamaha itu ada slogan Yamaha semakin di depan. Nah gitu maksudnya ya. Maksud dari slogan itu seperti itu. Nah kalian pikirkan kira-kira poster yang akan kalian buat itu mau menggunakan slogan yang seperti apa. Boleh dengan kreativitas sendiri. Yang kelima, perhatikan tata letak gambar dan tulisan sehingga terlihat seimbang. Nah, kalau tadi sudah Bunda menjelaskan ciri-ciri poster yang baik, kemudian langkah-langkah membuat poster, sekarang Bunda akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gambar ilustrasi dalam poster. Nah, bagaimana apa saja yang harus diperhatikan? Itu yang pertama, persiapkan alat dan bahan untuk membuat poster. Tentukan juga teknik yang akan digunakan untuk menggambar ilustrasi di dalam poster, misalnya dengan teknik basah atau teknik kering. Yang kedua, tentukan tema yang akan dibuat di poster tersebut agar memudahkan kita dalam menentukan objek apa yang harus kita gambar. Jangan sampai kita gambar dulu baru menentukan tema, itu nggak jelas ya. Yang ketiga itu buatlah beberapa sketsa agar kita dapat memilih yang terbaik untuk digunakan. Jadi boleh digambar deh semenarik mungkin dan pilih mana yang menarik. Nah kira-kira itu penjelasan dari poster. Bagaimana anak-anak Bunda yang solih dan soliha? Insya Allah paham ya tentang penjelasan baik itu pengertiannya, ciri-cirinya, dan langkah-langkah membuat poster. Insya Allah kalian bisa memahami dengan baik. Kalau memang sudah paham, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Apa itu? Bunda akan menjelaskan tentang brosur. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penjelasan tentang brosur. Nah, Bunda akan menjelaskan tentang pengertian brosur dulu nih ya. Sekarang perhatikan tulisan yang berwarna hitam tebal dan miring. Itu adalah pengertian brosur. Brosur itu merupakan salah satu reklame yang berbentuk selembaran kertas. Nah, contoh nih, ada brosur tentang upaya pencegahan penyebaran narkoba dan kesadaran akan bahaya narkoba. Nah, biasanya itu dilakukan dengan menggunakan brosur. Kemudian, brosur itu berisi tentang informasi mengenai suatu hal yang bersifat non-komersial, seperti iklan layanan masyarakat ataupun informasi komersial mengenai penawaran jasa dan produk. Nah, jadi kurang lebih kalau brosur itu tidak diperjualbelikan lah ya. Jadi dia bersifat slogan-slogan untuk lebih baik lagi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu langkah-langkah membuat brosur. Kalau tadi sudah Bunda jelaskan langkah-langkah membuat poster, dan sekarang Bunda akan menjelaskan langkah-langkah membuat brosur. Itu yang pertama yang harus kalian perhatikan. Tentukan tema untuk brosur yang akan kalian buat. Sesuaikan dengan jenis usaha atau informasi yang akan kalian sampaikan. Misalnya, untuk usaha yang berkaitan dengan seni dapat dipilih brosur penuh corak warna-warni. Brosur mengenai peringatan bahaya merokok dapat dipilih warna-warna yang mencolok. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat dan foto yang menarik agar masyarakat memutuskan mau membaca informasi di dalam brosur.
Nah, untuk yang kedua itu maksudnya gini, ketika kalian berjalan ya, pernah nggak sih kalian menerima brosur tentang penjualan motor? Biasanya para marketing itu membagikannya di pinggir-pinggir jalan. Nah, kira-kira entah kenapa Bunda itu kalau menerima itu agak kurang menarik untuk membacanya. Kenapa? Karena biasanya di brosur itu tidak ada warna yang mencolok. Warnanya sama biru semua dan kotak-kotak kecil. Dari situ saja bukan Bunda mau ngoreksi ya, maksudnya dari situ saja kita melihat tidak sesuai dengan ciri-ciri dari brosur itu sendiri. Oke, selanjutnya itu gunakan poin-poin penting untuk menulis informasi di dalam brosur. Nah, ini nih poin-poin pentingnya saja yang harus kita tulis di dalam brosur. Yang terakhir, tuliskan semua kontak yang dapat dihubungi. Dan biasanya itu menggunakan nomor ponsel, alamatnya, situs internetnya, surat elektroniknya, atau sosial medianya. Apa tujuannya? Nah, karena brosur ini biasanya digunakan untuk kalangan pedagang, usaha, baik itu produk, barang, atau jasa, maka timbal balik dari brosur tersebut itu dengan menggunakan nomor HP atau handphone si pembagi atau pemilik brosur tersebut ya. Jadi seperti ada timbal balik gitu, karena biasanya untuk orang-orang yang usaha barang, jasa, dan lain sebagainya. Paham ya maksud Bunda? Oke, Bunda yakin insya Allah anak-anak Bunda udah paham apa yang sudah Bunda jelaskan tentang poster dan brosur ini. Nah, baiklah anak-anak Bunda yang solih dan solihah, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, penjelasan tentang yang sudah Bunda jelaskan, apakah kalian bisa menyimpulkan apa perbedaan poster dan brosur? Oke, tidak perlu dijawab dan tidak perlu kalian kirimkan ke Bunda jawabannya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri apa perbedaan poster dan brosur. Baiklah anak-anak Bunda, mungkin ini saja yang dapat Bunda sampaikan. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Baiklah anak-anak Bunda ingatkan kembali tugas hari ini. Yang pertama, membuat poster tentang cara melestarikan budaya Indonesia. Kemudian selanjutnya, mengerjakan latihan kuisis melalui link dan kode sebagai latihan setelah proses pembelajaran. Nah, Bunda akan mengirimkan linknya itu setelah proses pembelajaran ya. Kurang lebih ba'da zuhur atau pukul 1. Setelah kalian sudah menonton video pembelajaran hari kemarin dan hari ini, karena soalnya itu berkaitan erat di antara dua video kemarin dan hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktunya, membantu orang tua, tilawah, dan sholat duha. Dadah!